Bank seharusnya menjadi tempat yang terpercaya bagi masyarakat untuk menyimpan tabungan mereka dengan aman. Namun di China, pergi ke bank untuk sekadar menyetor uang telah menjadi pengalaman untuk ditipu. Beberapa orang bahkan mengatakan akan dirampok. Mari kita lihat beberapa video berikut. Wanita, hei, tolong perhatikan. Saya dibujuk untuk menyetor lebih dari 1 juta yuan di sini. Tetapi nyatanya, bank diam-diam mentransfer uang saya ke produk investasi keuangan berisiko tinggi tanpa memberitahu saya. Sekarang, seluruh pokok uang saya hilang. Pria, mengapa Anda merekam di sekitar sini? Karena seluruh tabungan saya ludes. Produk tempat mereka menaruh uang saya mengalami investasi gagal bayar. Anda tidak boleh mengambil gambar di sini. Mengapa tidak? Saya mempercayai bank ini dan mengikuti instruksi mereka, tetapi sekarang saya kehilangan segalanya. Apa salahnya meminta keadilan? Wanita lain, bisakah saya memberitahu Anda sesuatu? Dia mengatakan kepada saya bahwa itu adalah deposito dengan pokok dan bunga yang dijamin. Jadi, saya menyetor lebih dari 1 juta yuan, tetapi dia diam-diam mendaftarkan saya ke produk investasi berisiko. Mereka bahkan meminta stempel resmi saya. Semuanya diatur oleh mereka dan sekarang semua uang saya hilang. Pria lain, sebenarnya apa yang Anda beli? Mereka mengklaim itu adalah pengelolaan keuangan internal. Saya tidak tahu itu adalah produk investasi tanpa jaminan. Saya membelinya tahun lalu pada tanggal 3 Agustus. Sekarang lebih dari 10 bulan kemudian, ketika saya periksa, saya melihat bahwa lebih dari 900.000 yuan hilang. Mereka mengatakan kepada saya investasi itu akan menghasilkan setidaknya 6%, tetapi saya kehilangan seluruh pokok uang saya. Seorang pria berusia 80 tahun mempercayakan bank dengan lebih dari 110.000 yuan, seluruh tabungan hidupnya. Dia pikir dia melakukan deposito berjangka untuk mendapatkan bunga yang kecil. Tetapi ketika jangka waktunya berakhir, dia menemukan bahwa bank diam-diam mengubah depositonya menjadi produk asuransi keuangan. Sekarang hanya tersisa 40.000 yuan. Saya mempercayai Anda. Anda mengatakan kepada saya bahwa deposito ini dijamin pokok dan bunganya. Sekarang lihat, 110.000 yuan saya susut menjadi hanya 40.000. Anda bilang saya harus menerima kerugian 70.000 yuan, dan jika saya tidak menerimanya, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Seorang blogger wanita membagikan bagaimana seorang reporter dari Beijing News menyamar dan mengungkap bagaimana bank menipu para deposan lansia. Trik pertama adalah mengganti kucing hutan dengan putra mahkota, sebuah penipuan umpan dan ganti. Para manajer keuangan dengan setelan rapi di lobi bank bertindak seperti bankir yang sah, tetapi di balik layar, bank menjual ide dan rincian deposito Anda kepada mitra investasi mereka. Trik kedua melibatkan manipulasi kontrak. Mereka berbicara tentang pokok yang dijamin dengan pengembalian bunga tinggi, tetapi kontrak menyembunyikan klausul seperti denda penarikan awal di mana 50% dari pokok Anda hilang. Di Henan, deposito 50.000 yuan paman Wang diam-diam diubah menjadi polis asuransi. Sekarang dia harus membayar 20.000 yuan sebagai denda. Bagaimana ini bisa disebut pengelolaan keuangan? Ini perampokan terang-terangan. Dan trik ketiga bahkan lebih buruk. Bank mengumpulkan dan mengemas data pelanggan, terutama akun VIP, dan menjualnya kepada perusahaan asuransi. Apa yang dijanjikan sebagai deposito yang aman berakhir menjadi alat untuk penjualan asuransi. Bank-bank ini tidak hanya menipu orang untuk mengubah deposito menjadi investasi berisiko tinggi, tetapi mereka juga bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membatasi penarikan dan transfer. Mereka menggunakan alasan seperti pencegahan penipuan atau anti pencucian uang untuk membenarkan pembekuan uang masyarakat. Banyak yang sekarang menduga ini bukan hanya pencegahan penipuan. Kemungkinan besar bank sedang kekurangan uang. Di China daratan, banyak deposan telah mengalami pembatasan mendadak pada kartu bank mereka. Pada November tahun 2024, seorang netizen wanita mengungkapkan bahwa kartu banknya tiba-tiba berhenti berfungsi. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa pengeluarannya dibatasi hanya 2.000 yuan per bulan. Dia bertanya, bagaimana seseorang bisa hidup dengan uang sebanyak itu? Lebih mengejutkan lagi, Bank Jilin dilaporkan memberitahu para deposan bahwa mereka harus mendaftar dan ditinjau oleh polisi setempat sebelum menarik 20.000 yuan. Staf bank mengklaim ini bukan keputusan mereka. Itu berdasarkan instruksi dari kantor polisi setempat. Seorang wanita pergi ke bank di distrik Lua, Shenzhen, untuk mentransfer 200.000 yuan dan tiba-tiba ditangkap. Bank menelepon polisi dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kemudian, dia berdiri sambil marah-marah di depan cabang bank dan memberitahu orang-orang yang lewat apa yang terjadi. Semuanya datang dan lihat, saya memposting ini di Douyin. Katakan padaku, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Saya mencoba mentransfer 200.000 yuan, sekitar 28.000 dolar Amerika Serikat, dan mereka menyeret saya ke kantor polisi, menanyakan mengapa saya perlu mentransfer uang sebanyak itu. Apakah ini normal? Pria lain membagikan pengalamannya. Baru kemarin, saya menemukan bahwa batas transfer saya tiba-tiba dikurangi dari 5 juta menjadi hanya 10.000 yuan sehari, dan saya bahkan tidak diberitahu. Saya tahu banyak orang mengalami hal
ini. Saya bergegas ke ATM setelah loket tutup, mencoba menyetor uang tunai 150.000 yuan. Butuh waktu hampir 20 menit, dan saya perlu segera mentransfernya ke seorang teman untuk operasi penyelamatan jiwa. And I needed to transfer it urgently to a friend for a life-saving surgery. Tetapi kemudian saya menyadari batas transfer sudah dibatasi menjadi 10.000 yuan. Pembatasan bank membuat penyelamatan jiwa menjadi mustahil. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Pada Juni tahun 2024, media China melaporkan bahwa beberapa bank di Shenzhen mulai mewajibkan janji temu untuk penarikan tunai dalam jumlah besar. Misalnya, China Evergrande Bank mewajibkan janji temu untuk setiap penarikan di atas 20.000 yuan. Penarikan di atas 200.000 yuan perlu ditinjau melalui aplikasi seluler. Kebijakan ini bukan rumor. Mereka mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di bank. Di Shaanxi, Provinsi Henan, seorang wanita pergi ke Industrial and Commercial Bank of China untuk menarik sejumlah kecil uang, tetapi diinterogasi seperti seorang tersangka. Saya hanya ingin menarik 25.500 yuan, tetapi saya menghabiskan 20 menit di sini dan melakukan panggilan telepon yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk memverifikasi penarikan. Saya bilang suami saya akan dirawat di rumah sakit. Mereka bertanya kepada saya di departemen mana dia akan dirawat. Jika dia tidak dirawat di rumah sakit, tidak bisakah saya tetap menggunakan uang saya? Mengapa saya tidak bisa menarik uang saya sendiri? Pelanggan lain mencoba menarik uang tunai 200.000 yuan. Halo, saya ingin menarik 200.000 yuan. Staf bank, Tuan, bolehkah saya bertanya untuk apa uang tunai ini? Pria lain, saya tidak akan membeli brankas. Membeli brankas tidak semahal itu, kan? Sisanya akan saya simpan di brankas. Lebih nyaman daripada bank Anda. Setiap kali saya ingin mengambil uang, Anda bertanya untuk apa saya menggunakannya. Staf bank, Tuan, Anda pasti bercanda. Menyimpan uang Anda di bank sangat aman. Jangan membuat saya tertawa. Efisiensi Anda sangat buruk. Orang dengan sisa hidup yang singkat seharusnya tidak datang ke sini. Saya mendapat nomor antrean saya pukul 9 pagi. Tetapi Anda tidak melayani saya sampai pukul 11.30. Ada 4 loket, tetapi hanya 1 yang buka. Apa yang dilakukan staf lainnya? Bermain kartu. Apakah telepon di jendela itu rusak? Setiap kali saya datang, rasanya seperti saya seorang tahanan. Ketika saya menyetor, Anda menginterogasi saya tentang sumber uangnya. Ketika saya menarik, Anda menuntut untuk tahu bagaimana saya akan menggunakannya. Sekarang Anda menurunkan batas transfer saya tanpa pemberitahuan. Anda mengatakan ada transaksi yang sering dan memaksa saya datang sendiri. Staf bank, Tuan, dengan meningkatnya penipuan online, kami memperkuat keamanan finansial. Pria lain, dan siapa sebenarnya yang Anda kendalikan? Anda tidak dapat menghentikan penipu menguras rekening dalam hitungan menit, tetapi Anda dapat mengunci kartu saya dan menghentikan saya menggunakan uang saya sendiri. Sistem Anda menghukum orang jujur, sementara membiarkan penjahat tidak tersentuh. Anda fokus pada apa yang tidak penting dan mengabaikan apa yang sebenarnya penting. Saya sudah muak. Uang paling aman di tangan saya sendiri. Begitu masuk ke bank Anda, saya bahkan tidak tahu apakah itu masih milik saya. Akhirnya, pria itu menambahkan, saya benar-benar tidak mengerti. Ini jelas-jelas uang saya, tetapi rasanya seperti dicuri dari saya. Ini mencerminkan frustrasi banyak orang, bahkan ketika melakukan penarikan atau transfer sederhana di bank. Mereka sering diperlakukan seperti tahanan. Beberapa bank bahkan telah mentransfer deposito pelanggan ke hipotek atau produk lain tanpa persetujuan mereka. Namun, ketika pelanggan lansia ingin menarik uang atau mengatur ulang kata sandi, mereka harus datang sendiri, bahkan jika secara fisik itu sulit. Mengapa begitu mudah bagi pihak ketiga untuk mendebit dana, tetapi begitu sulit bagi pemilik rekening untuk mengakses uang mereka sendiri? Pada tanggal 2 Maret tahun 2025, media China Lichi News melaporkan bahwa beberapa netizen mengeluh tidak dapat menarik uang untuk ayah mereka yang terbaring di tempat tidur meskipun mengetahui kata sandinya. Satu keluarga harus mendorong ayah mereka yang masih di ranjang rumah sakit ke bank hanya untuk menyelesaikan penarikan. Seorang netizen membagikan bahwa Postal Savings Bank of China juga sama. Setelah ayah saya yang berusia 93 tahun jatuh, saya mencoba membantunya menarik 800 yuan menggunakan buku banknya. Mereka bersikeras dia datang sendiri. Pada akhirnya, saya mendorongnya sejauh 5 km dengan kursi roda hanya untuk mendapatkan uang itu. Rasanya seperti pemerasan. Bank seharusnya menjadi penyedia layanan yang nyaman, tempat untuk deposito dan penarikan. Tetapi di bawah kekuasaan PKC, semakin banyak bank bertindak keterlaluan. Tampaknya sistem perbankan China sedang menghadapi krisis likuiditas, yang menyebabkan mereka diam-diam mengubah tabungan menjadi produk pengelolaan kekayaan atau asuransi, atau membatasi akses ke dana milik masyarakat. Ketika seseorang sangat membutuhkan uang untuk pengobatan tetapi dihalangi oleh bank, siapa yang menanggung akibatnya, terutama ketika keterlambatan merenggut nyawa seseorang, bagaimana kerugian itu dapat diukur?